Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya di pagi hari ini Allah berikan kemudahan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bermajelis zikir, bermajelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah pada hari ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Sehingga para salafus saleh mereka sangat antusias memanfaatkan waktu pagi hari mereka dalam aneka macam ketaatan dan kebaikan, dan khususnya adalah dalam thalabul ilmi. Jemaah sekalian rahimakumullah, setiap kita, mayoritas manusia biasanya menginginkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Karepe lak ngoten niku. Kita ini selalu berkeinginan sing apik-apik terus, dan kita berharap terhindar dari yang buruk. Karepe ngono ya sehat terus ora lara. Karepe ngono ya nek dagang laris mboten rugi. Karepe nek nandur ya panen mboten rontok. Karepe ngono ya rumah tangga iki harmonis, ora padu terus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu harapan kita. Nah, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mendapatkan aneka macam kebaikan dan terhindar dari keburukan. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu memberikan aneka macam kebaikan itu dan menghindarkan keburukan dari kita. Maka kita perlu banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan.
Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis. Yang dalam hadis ini isinya doa yang Nabi ajarkan supaya kita terhindar dari beberapa keburukan. Kalau 2 pekan yang lalu Bapak Kiai Abdul Rahim juga membahas doa, tapi doa dari Al-Quran. Nah, saat ini kita juga bahas doa, namun doanya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Monggo Bapak Ibu nanti tirukan. Mudah-mudahan nanti juga langsung hafal. Ya, langsung hafal supaya bisa kita amalkan. Saya bacakan dulu sanadnya. Nanti leh ngapalke nek pas hadise mawon, pas doane mawon. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, ini ada yang lain betul nih. Nengok mati. Gawat ini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah monggo ditirokke. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Itu doanya. Kemudian Nabi menutup, a'udzubika min haula'il arba'. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya terjemahkan dia. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min qalbin la yakhsha, satu, dari hati yang tidak khusyuk, wa min du'ain la yusma', dua, dari doa yang tidak didengar oleh Allah, tiga, wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah merasa puas terhadap dunia, empat, wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba', aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan 4 hal tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Doa ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar kita terhindar dari 4 keburukan. Namun sebelum kita bahas hadisnya, sebagaimana biasa, sejenak kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebab Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan jasa orang yang berbuat baik pada kalian. Kita ini diperintahkan untuk mengingat orang-orang yang telah berjasa pada kita, orang-orang yang telah berbuat baik pada kita. Nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang banyak jasanya pada kita karena mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi sehingga sampai kepada kita bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, hadis kita ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nama aslinya adalah Al-As
bin Amr bin Al-As, podo kalau nama simbai. Ketika masuk Islam diganti namanya oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah, diganti menjadi Abdullah. Ya, sehingga namanya menjadi Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya beliau ini sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk menulis hadis, sedangkan sahabat-sahabat yang lain hanya boleh nulis Quran. Tapi Abdullah bin Amr bin As diizinkan oleh Nabi nulis hadis. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, perbedaan antara aku Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As adalah kalau Abu Hurairah hanya mengandalkan hafalannya, tapi kalau Abdullah bin Amr bin As di samping hafalan beliau juga menulis hadis. Dan Abdullah bin Amr bin As ini termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 9. Nomor 9 di bawah 700 hadisnya. Ya, ada 7 sahabat yang hadisnya itu di atas 1000, 7 sahabat. Ya, dikatakan dalam sebuah nazam, wal mukthiruna min riwayatil athar minas sahabati akarimil ghurar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar fa Anasun fa zaujatun Nabi Abar thumma ibnu Abbasin yalihi Jabiru wa ba'dahu al-Khudriyu wa huwa akhiru. Nah, ini 7 sahabat yang paling banyak di atas 1000. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, kemudian setelah itu Ibnu Abbas, yang ke-6 Jabir bin Abdullah, yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri, yang ke-8 adalah Abdullah bin Mas'ud, yang ke-9 adalah Abdullah bin Amr bin As. Sahabat nomor 9 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Abid, ya, ahlul ibadah. Beliau pernah berkata, la aqumannal laila wa asumman nahar. Aku akan sholat malam terus dan aku akan puasa di siang hari terus. Lalu sampailah kepada Nabi berita itu. Ditanya oleh Nabi, kamu yang ngomong seperti itu? Kata Abdullah, nggih ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak akan sanggup. Berpuasalah tapi juga berbukalah. Salatlah malam hari tapi juga tidurlah. Kata Nabi, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, kula tasih sanggup. Kata Nabi, kalau begitu puasalah 1 hari, tidak puasa 2 hari. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman, kalau gitu puasalah sehari, tidak puasa sehari. Dan itu puasanya Nabi Daud. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Kata Nabi, la afdala min dzalik, enggak ada lagi yang lebih baik daripada puasa Daud kalau dalam hal puasa sunnah. Begitu pula Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, iqra'il Qur'an fi 30. Khatamkan Al-Qur'an dalam 30 hari. Berarti setidaknya berapa? 1 juz, ya. Kata Abdullah, ya Rasulullah, kula tasih sanggup. Kata Nabi, iqra'il Qur'an faqra'hu fil 20. Kalau begitu bacalah Quran itu sampai khatam dalam 20 hari. Berarti sehari berapa juz? 1,5. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Kata Nabi, iqra'ha fis sab'. Kalau begitu khatamkan Quran setiap 1 pekan. Wala tazid, jangan tambah lagi.
Maka Abdullah pun kemudian membaca Al-Quran pitung dino khatam. Jos. Iya, itu Abdullah bin Amr bin As. Beliau sangat bersemangat dalam ibadah. Beliau itu kalau ada kebaikan maka beliau akan langsung termotivasi. Pernah dalam sebuah riwayat ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba di sebuah masjid, tiba-tiba Nabi bersabda, "Dakhala alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang pada kalian seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Tidak lama datang seseorang dengan penampilan biasa, pakaiannya sederhana, nenteng sendal. Lalu setelah sholat duduk di majelis itu. Besoknya di tempat yang sama Nabi kembali mengatakan, dakhala alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang pada kalian seorang yang kelak menjadi penghuni surga. Wong sing wingi teko meneh. Orang yang sama, penampilannya sederhana. Hari ketiga berikutnya datang lagi, Nabi mengatakan, dakhala alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan jadi penghuni surga. Lagi-lagi orang yang kemarin datang muncul lagi. Maka setelah Nabi selesai dari majelis, Abdullah bin Amr bin As yang ada di majelis itu tidak tahan untuk menemui orang itu. Dalam riwayat disebutkan namanya Abu Damdam. Abdullah mengatakan, wahai fulan, saya sedang ada masalah di rumah. Ya, saya sedang ada masalah di rumah dan saya sudah bertekad tidak pulang 3 hari. Ya, jadi batas ora Bali niku 3 dino. Batas orang kalau punya masalah itu jatahnya cuma 3 hari. Setelah itu harus baikan. Nabi bersabda, la yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim berseteru dengan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi umpamanya kadang-kadang kita ini punya masalah, tersinggung dan sebagainya, wajar. Ning ana batasane berapa hari? 3 hari. Bar 3 dino ya wis. Baikan lagi. Yang paling baik siapa? Yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, ini Abdullah ngomong, saya punya masalah di rumah 3. Saya tekad enggak pulang 3 hari. Bolehkah saya numpang di rumahmu? Nah, karepe pengen mengetahui rahasiane opo. Kok sampai Nabi menjamin akan jadi penghuni surga. Kata Abu Damdam, ya silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As ketika berada di rumahnya orang ini memata-matai, ki rahasiane opo ini sampai Nabi jamin masuk surga. Dikiranya orang ini mungkin malam hari sholat terus, ternyata tidak. Malam hari ya turu. Kecuali orang ini setiap kali terjaga dari tidur selalu berzikir kepada Allah dan tidak pernah berbicara kecuali kebaikan. Dia menduga mungkin siang hari puasa, ternyata enggak juga. Ya, orang puasa juga. Maka setelah 3 hari berlalu, Abdullah tidak mendapati dalam tanda kutip amal yang istimewa, sempat meremehkan orang itu. Dan ketika dia pamit, dia jujur, wahai fulan, sebenarnya saya nggak punya masalah di rumah. Cuman tempo hari saya mendengar Nabi mengatakan akan datang penghuni surga, yang muncul kamu. Saya ingin tahu rahasia kamu apa supaya saya bisa mengikuti. Maka Abu Damdam mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ma huwa illa ma ra'ait. Aku tidak punya amalan seperti yang kamu lihat sendiri. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisya. Kecuali saya ini tidak mendapati dalam diriku perasaan benci, perasaan tidak senang, perasaan dendam pada satu orang pun dari kaum muslimin. Jadi kalaupun ada orang yang bersalah pada beliau, ada orang yang mencaci maki beliau, mencela beliau, mendolimi beliau, beliau enggak pernah marah, langsung memaafkan sebelum orang itu minta maaf.
Yang kedua, wala ahsudu ala khairin a'tahullahu iyahu. Dan aku tidak hasad, aku tidak iri terhadap apa yang didapatkan oleh saudaraku. Maka Abdullah mengatakan, nah ini yang berat. Ini yang berat, yaitu hati yang bening, hati yang bersih, tidak pernah ada dendam pada siapapun dari kalangan kaum muslimin, dan tidak pernah hasad terhadap kebaikan apapun yang diperoleh oleh saudaranya. Abdullah bin Amr bin As ini jamaah sekalian, beliau wafat tahun ke-65 Hijriyah radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis. Ya, Nabi bersabda yang mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang pertama, Nabi kita mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Apa itu hati yang tidak khusyuk? Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak terpengaruh, hati yang tidak tersentuh ketika dibacakan kepadanya Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hati yang tidak khusyuk. Hati yang khusyuk adalah hati yang tunduk pada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, niscaya kalian akan melihat gunung itu tunduk, hancur, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang khusyuk adalah hati yang takut pada Allah. Sehingga hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut kepada Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, agar hatinya khusyuk, agar hatinya patuh, agar hatinya tunduk dan ingat kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak patuh. Disampaikan nasihat dari Al-Quran, disampaikan nasihat dari hadis, disampaikan nasihat para ulama, anane gur ngeyel, anane gur mencari apa? Ya, itu orang tanda hati yang tidak khusyuk seperti itu, mencari pembenaran, ya, mencari pembenaran, tidak patuh, ya. Ibarat tubuh jamaah sekalian, tubuh niku menawi sakit, ya jenengan nek pas sakit napa sing umume wong lo gandeng niku masuk angin ya Pak. Wow, tipes. Tipes niku level mboten? Level mboten tipes. Flu. Oke, jenengan nek pas sakit terus dikasih makanan rasane enak mboten? Soto no enak apa ora? Nek pas loro awake niku dikasih soto ayam goreng yo rasane hambar. Nggih betul. Kenapa? Karena sedang sakit. Itu sama halnya dengan hati, Bapak Ibu. Kalau hati itu sakit, diberikan hidangan berupa Al-Quran yang nikmat, berupa hadis yang lezat,
tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan itu karena hatinya sakit. Karena hatinya sakit. Hati yang khusyuk adalah hati yang tunduk patuh pada Allah. Itu hati yang khusyuk. Nah, buahnya itu adalah anggota tubuh yang ringan dalam merespon perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu buah dari hati yang khusyuk. Karena Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal darah yang jika dia baik akan baik seluruh tubuh, namun jika dia buruk akan buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal darah itu namanya hati. Jadi kalau hatinya khusyuk, anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuh yang lain juga ikut menjadi tidak baik. Ini doa pertama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua, wa min du'ain la yusma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Doa yang tidak direspon oleh Allah. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Tapi ternyata ada doa dari orang-orang tertentu yang doanya itu enggak didengar oleh Allah, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hijab yang menghalangi antara doa hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan doa yang tidak didengar. Doa yang tidak sinkron antara lisan dengan hatinya. Bahkan tangannya pun enggak sinkron. Ya. Lisannya jaluk opo, hatinya kemana? Enggak tahu pengen minta apa. Ya. Di antara penghalang doa jamaah sekalian yang menyebabkan doa itu enggak didengar oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ketika beliau menceritakan rajulun, ada seorang hamba yutilus safar, sedang safar dari jarak yang jauh. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara kondisi doa yang istijabah itu adalah ketika safar. Tapi safar dalam ketaatan pada Allah. Ini catatannya. Safar dalam ketaatan. Safar untuk umroh, safar untuk haji, safar untuk silaturahmi, safar untuk takziah, safar untuk menghadiri walimah syar'i. Ini safar dalam ketaatan. Nah, itu doanya makbul. Tapi kalau safarnya untuk kemaksiatan enggak berlaku. Ya. Safarnya untuk maksiat tidak berlaku. Kata Nabi, yamudu yadahu ilas sama. Laki-laki yang safar tadi menengadahkan kedua tangannya ke langit. Sebelum disebutkan ciri-cirinya, asy'atha aghbara, pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu, menunjukkan kondisi sangat natural ketika orang safar. Lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini adab dalam berdoa, menengadahkan tangan ke langit. Kalau diajarkan para ulama ngeten iki. Ya, jadi doa itu ngeten iki. Doa itu
menangkupkan dua telapak tangan seperti menadah air. Itu adab ketika kita berdoa. Ya bukan bukan kemana-mana, tapi seperti itu adabnya. Ya, yamudus sama'u ila sama' yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia berkata kepada Allah, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Tetapi orang ini makanane haram, minumane haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan cara yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya mau didengar? Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan kalau kondisinya seperti itu? Maka Bapak Ibu sekalian, di antara faktor penyebab doa-doa itu enggak didengar oleh Allah adalah karena terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Makanannya haram, minumannya juga haram. Maka pastikan jamaah sekalian, yang kita makan itu halal, yang kita minum juga halal, pakaian kita juga halal. Ya, tidak harus semua ada sertifikatnya. Nanti pakaiannya ada sertifikat pakaian halal. Enggak gitu, maksudnya pakaian adalah pastikan mendapatkannya, membelinya dari duit yang halal, itu maksudnya. Semua kendaraannya, rumahnya, pastikan dari yang halal. Ini kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar ada sebagian dari ahlul ilmi yang menyebutkan bahwa pakaian itu, kalau kita terbiasa menggunakannya dalam ketaatan, maka tidak akan nyaman kalau dipakai maksiat. Nggih, kula beleni. Coba jenengan sekali-sekali lihat lemari pakaian jenengan. Nanti pulang lemari pakaiannya dibuka. Terus perhatikan dari semua pakaian yang ada itu, ya, minimal jenengan pernah pakai sekali saja untuk sholat. Minimal ya. Minimal yang pakaian yang jenengan beli itu minimal pernah dipakai untuk sholat. Supaya apa? Supaya meringankan hisab nanti. Itulah. Ya. Pakaian itu nek terbiasa dipakai ketaatan akan tidak nyaman begitu dipakai maksiat. Contoh pakaiannya. Pak Warno biasanya sarungan. Sarungan betul. Sarungnya lurah. Kalau sudah terbiasa pakai sarung untuk ke masjid, gimana? Sarung untuk sholat itu nek delalah arep nonton dangdut, nggo sarung mulai ora kepenak. Penak betul. Kurang nyaman pakaian itu. Karena dia terbiasa dipakai ketaatan, kok delalah arep dipakai nggo maksiat, orang nyaman gitu. Otomatis. Ya. Ya gitu. Maka tadi kita ingatkan ya, paling tidak dari semua pakaian yang kita miliki itu pernahlah kita pakai untuk sholat lah minimal, syukur dinggo ngaji dan aneka macam ketaatan yang lain ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan dunia. Anane kur merasa kurang dan kurang, tidak pernah puas.
ya, dengan apa yang dimiliki, sehingga dia menginginkan yang lebih. Ini jiwa yang tidak puas seperti itu. Lawannya adalah qanaah. Ya, lawannya adalah qanaah. Jiwa qanaah yang selalu menerima, merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang qanaah, jiwa yang qanaah itu sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Orang kalau enggak punya jiwa qanaah, kalau jiwanya itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, enggak akan bahagia. Kalau kita klasifikasikan, manusia itu kan setidaknya ada 3 golongan. Wong sugih, wong sedengan, miskin. Ya. Tiga-tiganya ini bisa mendapatkan kebahagiaan, syaratnya qanaah. Orang kaya yang qanaah bahagia. Orang menengah qanaah dia akan bahagia. Orang miskin pun kalau dia qanaah dia akan merasakan bahagia. Tapi kalau sudah tidak ada qanaah, maka dia tidak akan merasakan bahagia. Jangan dikira kekayaan itu sumber kebahagiaan. Enggak. Jabatan sumber kebahagiaan? Tidak. Bukan. Jenengan tentu ingat Qarun. Ya, Qarun, sugih mboten Qarun niku. Apa dia bahagia? Enggak bahagia. Fir'aun, jabatannya apa Fir'aun itu? Raja. Apa dia bahagia? Enggak. Padahal raja. Kenapa? Karena tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun itu kan nama-nama manusia hina itu. Saking hinanya Fir'aun, Qarun itu, saya belum pernah mendengar ada orang tua di Lugandeng kasih nama anaknya Fir'aun. Anten wani? Enggak ada yang mau kasih nama anaknya kok dikasih nama Fir'aun, dikasih nama Qarun. Enggak ada yang mau, saking hinanya itu. Enggak ada yang mau. Subhanallah. Ya. Ini. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, ya. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maksudnya adalah hati yang qanaah, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya qanaah, dia akan pertama dia akan bahagia. Yang kedua, dia tidak akan hasad terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, dia akan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini mendapatkan hati yang qanaah, jiwa yang qanaah? Piye carane? Ada beberapa tips yang disampaikan para ulama agar jiwa kita ini qanaah. Pertama, perbaiki iman dan amal saleh. Semakin baik iman kita, semakin banyak amal kebaikan kita, maka seiring dengan itu akan semakin bertambah pula qanaah dalam hati kita. Kedua, selalu mengingat nikmat Allah. Ya, sering-sering mengingat nikmat Allah. Imam Hasan Basri ketika menjelaskan innal insana li rabbih lakanud, ya, sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Allah lakanud. Apa kata beliau? Yaitu orang
yang lupa nikmat ingat musibah. Giliran nikmat lupa, tapi nek pas dapat musibah kelingan terus. Nah, ini kita nggak akan memiliki sifat qanaah. Padahal kita diperintahkan perbanyaklah ingat nikmat Allah. Jangan cuman ingat-ingat nek mas musibah terus. Nek pas loro eling karo Gusti Allah, nek pas rugi eling karo Gusti Allah, nek pas rapanen eling karo Gusti Allah. Tapi nek pas panen, pas untung, pas sehat lali. Ya. Jangan. Kalau kita ingin memiliki sifat yang qanaah, sering-sering ingat nikmat. Ya. Yang ketiga, agar kita punya jiwa yang qanaah, lihatlah keadaan dan kondisi orang yang di bawah kita dalam dunia. Itu akan membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah dan menumbuhkan sifat qanaah dalam hati kita. Ternyata masih banyak orang yang kondisinya di bawah kita aja mas sekalian. Yang keempat, agar kita memiliki sifat yang qanaah adalah sadarilah bahwa dunia itu sementara. Ngopo ngoyo-ngoyo, apapun yang jenengan buru, apapun yang jenengan kejar di dunia ini, nah mati ya wis tinggal kan gitu. Apa yang harga ning kuburan? Kan tidak. Enggak. Rumah sebesar apapun, kendaraan semewah apapun, nah mati ya wis tinggal. Ya. Bojo sing ayu tinggal. Nah, apa meneh niku bojo? Iya, leres nggih Mbah nggih. Biasanya kur janjine sehidup tak semati ya Mbah ya. Nah, kemudian berikutnya, agar kita memiliki sifat yang qanaah adalah ingatlah balasan akhirat. Ya, bahwa apa yang kita rasakan di dunia ini nanti di akhirat akan jauh lebih nikmat. Sabarlah ning donya paling gur 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan mendapatkan aneka macam kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, agar kita memiliki sifat qanaah jamaah sekalian, jangan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Jangan sebaliknya, jangan bergaul dengan orang-orang, mohon maaf, yang disebut dengan sosialita. Kenapa? Karena hati kita ini lemah. Hati kita ini rentan untuk terpengaruh. Ya. Sesuaikan gaya hidup kita itu dengan kemampuan kita. Ya. Kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan kita. Ya. Nek kemampuane mio, ya jangan gaul sama orang-orang yang ber-nmax. Nanti lama-lama marry. Terus tumbuh keinginan kudu duwe nmax. Jadi harus kita bisa meredam. Untuk meredam gimana? Ya jangan bergaul dengan orang-orang yang secara zahir tidak menampakkan keqanaan itu. Yang keempat. Doanya Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Yang terakhir, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kloringkes, ilmu yang tidak bermanfaat itu dua. Satu, ilmu yang memang dari asalnya sudah enggak manfaat.
seperti ilmu sihir, ilmu pesugihan, ilmu pelet, ilmu santet. Nah, ini ilmu yang dari asalnya memang sudah tidak manfaat. Nah, yang kedua, ilmu yang asalnya manfaat tapi berubah jadi tidak manfaat karena faktor tertentu. Contohnya ngaji, manfaat betul? Manfaat, ngaji Quran, ngaji hadis, PSP, manfaat. Tapi kalau niatnya enggak ikhlas, jadi tidak manfaat. Ini asalnya manfaat, tapi kalau kemudian berubah niatnya jadi tidak ikhlas, maka ilmunya jadi tidak manfaat. Maka kalau ngaji, ibadah apapun, niatnya harus lillahi ta'ala, bukan karena pengen gobali sayuran, bukan karena pengen mangan soto. Ya. Contoh lain, ilmu yang asalnya manfaat kemudian berubah menjadi tidak manfaat adalah ilmu yang ketika dipelajari lalu tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan berarti ilmunya tidak manfaat. Ya. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Wong niku nek pun ngaji, pun ngerti, tujuan utama dari ngaji itu adalah untuk diamalkan. Para ulama mengatakan al ilmu bila amalin kasyajarah bila thimar. Ilmu jika tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Contoh berikutnya, faktor yang menjadikan ilmu itu tidak manfaat adalah ilmu yang semakin dipelajari malah semakin menjauhkan dari Allah. Ada ilmu nek jenengan pelajari malah semakin jauh dari Allah. Ilmu enggak manfaat itu. Kalau jenengan enggak punya basic yang kuat, belajar ilmu ini tadinya sholat jadi enggak sholat. Enggak usah disebut ya namanya ya. Ada ilmu seperti itu. Ya. Nah ini jangan dipelajari. Ya, ada itu ilmu kalau dipelajari malah semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Bapak Ibu sekalian yang perlu untuk kita pelajari, yang kita dapatkan ya, faidah dari hadis kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita baca lagi hadisnya ya, 2 kali main hafal. Silakan diikuti. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma arham mautana wasfi mardana Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh